Ini cara cirinya karamah tuh. Jadi karamah itu tandanya dua di Quran. Ya, bukan ciri-ciri fisikal. Oh, dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa macam-macam. Itu hal-hal terpisah. Yang mau saya katakan di Quran itu cirinya dua. Kiramin, pemilik karamah. Siapa dia? Malaikat. Apa ciri malaikat itu? Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menjaga diri, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan selalu menunaikan tugas sesuai perintah Allah. Itu ciri orang punya karamah. Mau bicara, dijaga dulu. Kata-kata ini Allah suka nggak? Allah suka, diucapkan. Allah nggak suka, dia diam. Kan? Lihat orang mau marah, Allah nggak suka. Cari kata-kata yang lebih baik. Mau jalan ke tempat tertentu diajak, tempatnya ternyata nggak bagus, Allah nggak suka. Dia bicara dengan cara baik-baik. Aduh, mohon maaf, pengen banget sebetulnya menyertai kamu ya pada acara ini, cuma saya ada sesuatu yang urgen sekarang harus dikerjakan. Jadi tidak menyakiti orang yang ngajak, tapi juga beralih kepada tempat lain dengan cara yang lebih baik. Nah, orang-orang yang berusaha menempuh jalan seperti ini, nanti Allah berikan kemuliaan pada dirinya. Nanti viralnya setelah meninggal. Ya, saat hidupnya biasa-biasa saja, setelah meninggal baru orang banyak cerita. Si fulan ini begini, si fulan ini kalau makan seperti ini, amalnya begini. Nggak ada orang tahu ternyata dia senang bangun malam. Ternyata nggak banyak orang tahu dia tuh hafal Quran sebetulnya, tapi nggak pernah cerita gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa saja diperintahkan dia cepat kerjakan dan tidak harus orang tahu. Fudail tuh bin Iyad tuh begitu yang tadi saya sampaikan itu. Beliau tuh selalu mencari tempat dan cara tersembunyi. Jadi kalau ke satu tempat sudah viral, orang tahu, pindah tempat. Pindah tempat supaya nggak banyak orang tahu, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Orang tahu itu pada porsinya saja. Ngajar banyak orang, silahkan. Tapi di luar itu berusaha menyembunyikan amalannya. Sama pada dirinya, ini viral di kalangan ulama. Itu selalu menunjuk dirinya, mengatakan, ya musi, ya musi, ya musi. Kamu itu masih buruk, masih buruk. Orang nyangka kamu pintar padahal masih bodoh. Orang nyangka kamu baik padahal masih banyak salahnya. Itu terkenal sekali. Beliau selalu menghisab dirinya demikian. Imam Nawawi kalau malam, itu lihat sirahnya. Beliau selalu bangun di malam hari, cari sudut-sudut yang remang di masjid, lalu mengatakan ini di dalam sholatnya, waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun. Nawawi, jangan merasa aman, seakan kamu ini sudah soleh, banyak murid, jadi hebat. Tetap kamu nanti kalau dihisab bagaimana diperintahkan oleh Allah pada malaikat. Hentikan Nawawi, tanya dulu dia, hisab dulu dia. Jadi selevel Imam Nawawi pun yang luar biasa, yang soleh, yang gak sempat nikah karena saking rajinnya ibadah dan mengajar karena Allah, itu mohon maaf malamnya masih bangun dan merasa belum aman dalam hisab. Nah, ini kiram. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan karamah, kemuliaan, ingin lebih taat, dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran. Ambil satu malam satu, nggak usah banyak-banyak Bu, Pak. Semua nasab yang terkait dengan sanad-sanad riwayat Al-Quran yang belajar dari Quran selalu mengatakan kami kalau belajar nggak banyak-banyak dari sahabat manapun, paling 5 ayat paling banyak, yang paling istimewa 10 ayat. Lalu setelah kami baca, benar bacanya, belajar dulu sampai paham isinya, amalkan dulu baru pindah. Ada yang hafal Quran 20 tahun, yang Al-Baqarah saja hafal Al-Baqarah Bu 20 tahun, orangnya jenius. Ya. Kenapa kok bisa lama? Bukan karena lamanya, dia menikmati hafalannya dan menikmati amalnya. Sehingga hafal Quran dengan ilmu dan amalnya. Sampai meninggal hafal 30 juz, tapi menikmati Quran jadi bagian kehidupan. Quran itu terasa nikmat kalau diamalkan. Kalau Anda nggak ngamalkan, nggak kerasa keistimewaan Quran. Contoh gini ya, ini nih. Kan ada di Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23, kan? Aku telah tetapkan membuat keputusan supaya kalian beribadah kepadaku